Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayan Manggala Putra dari Prodi RKS 3B Malam akan memaparkan tentang analisis kejahatan cyber atau cybercrime menggunakan studi kasus dari Bjorka. Untuk cybercrime sendiri itu aktivitas ilegal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat, target, atau tempat kejadian. Insiden kebocoran data dan peretasan di Indonesia terus meningkat, menyasar sektor pemerintah maupun swasta. Dan paparan ini akan menganalisis kasus Bjorka, yaitu sebuah fenomena peretasan yang mengungkap kerentanan data strategis di Indonesia pada tahun 2022. Tujuan paparan ini sendiri yaitu untuk memahami modus operandi yang digunakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, merumuskan kesimpulan dan saran perbaikan. Bjorka itu sendiri yaitu adalah sebuah persona anonim, entah individu atau kelompok, yang muncul sekitar bulan Agustus sampai September 2022, yang katanya telah meretas dan memiliki data sensitif dari berbagai institusi pemerintah dan perusahaan di Indonesia. Target utamanya yaitu data registrasi SIM card yang diduga dari Kominfo, data pemilih dari KPU, dokumen surat rahasia milik presiden dan BIN, juga melakukan doxing atau penyebaran data pribadi terhadap beberapa pejabat publik. Platform yang digunakan yaitu forum online seperti Bridge Forum dan juga media sosial seperti Twitter dan Telegram untuk mengumumkan hasil retasannya. Untuk kronologinya itu berawal dari bulan Agustus, yaitu dia muncul pertama kali di Bridge Forum, menjual data yang diklaim milik pelanggan IndiHome dan data KPU. Kemudian lanjut ke awal September, dia mengklaim menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM. Lanjut ke pertengahan September, dia mengklaim telah membobol dokumen surat menyurat milik Presiden RI, juga melakukan doxing terhadap pejabat publik. Kemudian di akhir September, akun sosial medianya berkali-kali ditangguhkan atau diblokir, tapi ia terus muncul dengan akun baru. Untuk modus operandi di sini, dia diduga kuat masuk ke dalam sistem target dengan memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web atau infrastruktur server milik lembaga terkait. Teknik yang biasa digunakan yaitu SQL injection atau eksploitasi software yang belum diperbarui keamanannya. Dan data yang berhasil dia curi tidak langsung disebar, tapi ditawar untuk dijual di forum-forum gelap seperti dark web atau bridge forum. Dan dia juga tidak hanya mencuri data, tapi juga menyebarkan data pribadi pada para pejabat publik. Tujuannya untuk menciptakan tekanan publik, mempermalukan target, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang aman, termasuk para pemangku kebijakan, yang mana ini adalah motif dari aktivisme. Dan potensi pelanggaran hukum UU ITE, dia berpotensi melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Akses ilegal. Bjorka jelas melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik pemerintah dan swasta untuk mengambil data. Ancaman pidananya itu penjara hingga 8 tahun dan atau denda 800 juta. Kemudian pasal 32 ayat 1 mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik. Proses mengambil dan mentransmisikan data tujuan keluar sistem itu pelanggaran dari pasal ini. Kemudian ke pelanggaran hukum UU PDP dan KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di pasal 65 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 67, aksi Bjorka mengumpulkan dan memperjualbelikan data pribadi secara masif, yang mana itu adalah pelanggaran inti dari UU PDP, sehingga ancaman pidana penjaranya itu hingga 5 tahun dan atau denda 5 miliar rupiah. Dia juga melanggar
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 tentang pencurian, yang mana meskipun data bersifat tidak berwujud, pencurian data dapat dianalogikan sebagai pencurian dalam konteks modern. Dampak dan kerugian yang ditimbulkan untuk individu dan masyarakat yaitu hilangnya privasi dan data pribadi seperti NIK, nomor HP, dan alamat. Peningkatan risiko penipuan online seperti phishing dan scam. Juga potensi pencurian identitas untuk kejahatan lain. Kemudian untuk institusi dan pemerintah, hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga data. Kerusakan reputasi institusi yang datanya bocor, juga terungkapnya kerentanan keamanan cyber tingkat nasional. Dampak untuk keamanan nasionalnya yaitu kebocoran dokumen strategis yang dapat membahayakan keamanan negara. Juga doxing pejabat dapat menjadi alat intimidasi dan mengganggu stabilitas. Kesimpulannya, kasus Bjorka ini bukan sekedar peretasan biasa, melainkan serangan yang menggabungkan motif ekonomi dari penjualan data dan juga aktivisme dari doxingnya itu. Modus operandi yang digunakan yaitu eksploitasi kerentanan teknis pada sistem target yang diperparah lagi dengan lemahnya tata kelola keamanan data. Kemudian pelanggaran hukum yang dilakukan sangat jelas dan dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam UU ITE dan UU PDP dengan ancaman pidana berlapis. Dan juga ini menjadi pukulan telak yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur dan budaya keamanan cyber di Indonesia. Saran untuk pemerintah dan koperasi yaitu untuk melakukan audit keamanan rutin, seperti melakukan pentesting dan vulnerability assessment secara berkala pada sistem yang krusial. Implementasi UU PDP untuk menerapkan standar keamanan, enkripsi data, dan manajemen akses yang ketat sesuai amanat UU PDP. Juga untuk membangun tim tanggap insiden, yang mana itu harus memiliki tim yang siap menangani insiden cyber secara cepat dan efektif. Saran untuk individu atau masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesadaran digitalnya. Nah, cara jangan mudah membagikan data pribadi dan waspada juga terhadap upaya phishing. Kemudian untuk manajemen kata sandinya itu harus menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik untuk setiap akun, dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Saran untuk penegak hukum itu untuk meningkatkan kapasitasnya atau meningkatkan kemampuan forensik digital untuk investigasi dan atribusi pelaku kejahatan cyber. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.